Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari buku yang judulnya Smart Parenting yang ditulis oleh sahabat saya Abraham Sohendun. Dalam bukunya dia memberikan data mengenai orang-orang hebat di muka bumi ini, tapi yang prestasi akademiknya itu jeblok gitu ya. Bukan berarti pendidikan akademik tidak penting, tapi yang mau ditekankan adalah bahwa bagi orang tua, maka pendidikan karakter, moral, etika, attitude, kecerdasan emosi, spiritual itu jauh lebih penting. Pendidikan akademik, maka sekolahlah yang akan mendidik anak. Kecerdasan informasi membuat otaknya penuh dengan informasi wawasannya luas. Itu sekolah atau anak itulah yang punya tanggung jawab. Tapi mendidik isi hatinya, nah itu yang kita bahas dalam Smart Parenting kali ini. Beberapa orang yang gagal sekolah tapi berhasil hidup, misalnya Soichiro Honda yang hanya sekolah sampai umur 14 tahun, Indira Mahatma Gandhi yang drop out dari Oxford di London, atau Apple, pemilik Apple ya, Steve Jobs yang DO juga dari Reed College di Oregon. Lalu belum lagi Thomas Alva Edison yang hanya sekolah sampai usia 14-15 tahun juga. Lalu ada Albert Einstein. Hal yang sama terjadi. Jadi banyak orang-orang hebat ternyata bukan orang hebat dalam akademik. Ini memberikan kita penekanan ya, bahwa di luar akademik ada yang lebih penting, terutama mengenai kepribadian, karakter, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Tugas terpenting orang tua dalam mendidik anaknya adalah melakukan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, apa itu kecerdasan spiritual? Anak yang bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga dia punya kemampuan. Kecerdasan spiritual itu kemampuan orang bisa menangkap sesuatu yang baik dari sebuah peristiwa, baik-baik ataupun tidak baik. Kemampuan untuk mengucap syukur, kemampuan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai moral dan integritas. Nah, hal-hal seperti itulah yang anak akan dapatkan kalau dia mengenal Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Karena itu orang tua perlu mewariskan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama, moral, iman ini melalui hidupnya, dengan keteladannya, dengan pembicaraannya, dengan kegiatannya kepada anak-anaknya. Kecerdasan sosial, maka orang tua bisa mendorongnya dengan menyuruh anak bergaul, bukan les, itu akademik gitu ya. Mungkin di sekolahnya udah cukup, kecuali memang dia, wah ini kalau nggak dilesin nggak naik kelas. Tapi yang lebih penting adalah mengajari anak untuk bergaul, lintas suku, lintas agama, lintas ekonomi, dengan teman, tetangga. Semakin banyak anak bergaul, maka kecerdasan sosialnya dengan sangat mudah akan ditingkatkan. Kecerdasan emosi, orang tua bisa melatih anak dengan cara misalnya belajar menunda. Ketika anak minta mainan, minta hadiah, minta HP yang bukan sebuah kebutuhan ya, dia minta buku tulis, minta susu, itu kebutuhan, maka ya penuhi. Tapi kalau sebuah keinginan seperti mainan, hiburan, maka anak diajari menunda. Itu juga salah satu tips praktis untuk kecerdasan emosi. Kalau emang dia salah, diajari minta maaf. Kalau orang lain yang salah, diajari mengampuni, maka emosinya dia lebih cerdas. Dan kecerdasan yang namanya spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosi ini akan menopang kecerdasan akademik yang tinggi. Syukur dia punya kecerdasan akademik yang tinggi, tapi seandainya tidak, seperti tokoh-tokoh yang tadi kita sebut, secara akademik mereka gagal, tapi secara hidup mereka berhasil karena memiliki kecerdasan lain yang bukan akademik, yang justru penting di dalam hidup ini. Mari kita belajar menjadi orang tua yang lebih bijaksana dengan melengkapi diri aneka pengetahuan mengenai parenting, psikologi anak, supaya kita bisa menjadi orang tua yang bisa dekat, membangun hubungan yang baik dengan anak, bijaksana, tahu apa yang perlu buat anak. Dengan demikian kita melahirkan anak-anak yang sukses, berhasil, dan juga hidupnya bahagia.